Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Plus BN Pariaman, yang terhormat Ibu-ibu Kabroka, Ibu Majelis Guru, serta Sivitas Akademika SMK Plus BN Pariaman. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan ini. Semoga Bapak Ibu, Ibu-ibu dalam keadaan tenang dan bahagia semua. Dalam kesempatan ini, Miss Wen perkenalkan akan membahas dan mensosialisasikan aksi nyata tentang budaya positif. Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan salah satu kegiatan kami dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang aksi nyata budaya positif kepada ibu-ibu semua. Baik, kita lanjut tentang budaya positif tersebut. Sebelum Miss melanjutkan pembahasannya, mungkin ibu-ibu semua bisa menjawab pertanyaan pemantik dari Miss dengan menjawabnya setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama pemantiknya yaitu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut ibu-ibu? Apakah ibu-ibu setuju hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Oke. Apakah ada di antara ibu-ibu yang tidak setuju? Oke. Ya, Bu Nan setuju atau tidak, Bu? Tidak setuju. Oke, satu. Terima kasih ya, Bu, dan ibu-ibu lainnya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana menurut ibu-ibu? Apakah itu termasuk setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman positif dengan menyuruh anak kita membersihkan halaman sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan anak. Tidak setuju? Oke. Gimana ibu-ibu yang lain? Setuju atau tidak setuju? Oke, udah beberapa ibu kita ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Selanjutnya, oke, nanti akan Miss jelaskan keterangan berikutnya. Kita pemantik dulu ya menurut ibu-ibu ya. Kita lanjut untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, Bu? Apakah ada di antara ibu-ibu yang tidak setuju dengan pertanyaan tersebut? Tidak? Semuanya setuju? Oke. Kita lanjut untuk pembahasannya. Dari pertanyaan pemantik tersebut, nanti ibu-ibu akan merasakan apakah jawabannya seharusnya setuju atau tidak setuju. Oke, nanti akan kita kupas. Di sini Miss akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Sebelumnya kita akan melihat dulu perubahan paradigma kita. Ibu-ibu mungkin Miss minta untuk kalau di dalam perubahan paradigma ini Miss minta ibu-ibu untuk menggenggam tangan. Silakan ibu-ibu genggam tangan ibu-ibu masing-masing, sendiri-sendiri. Silakan genggam tangannya. Miss minta tolong kepada teman di sebelah ibu-ibu, coba usahakan oleh mereka untuk melepaskan genggaman tangan ibu-ibu. Silakan, mungkin coba Bu Afra bersama Bu Angel, Bu Dian bersama Bu Bu Rike, dan lanjut. Silakan dicoba usahakan genggaman tangan teman tersebut bisa nggak terbuka? Coba usahakan membukanya. Ya. Oke, bisa? Oke, siapa di antara ibu yang bisa membuka genggaman temannya? Oke, Bu Rike bisa membuka genggamannya. Oke, sedangkan Bu Juli dengan Bu Nova tidak bisa membuka genggamannya. Oke, sudah cukup. Terima kasih ibu. Oke, dengan sekuat tenaga tadi, ibu-ibu mencoba membuka genggaman tangan teman ibu-ibu. Ada di antaranya yang bisa ibu-ibu buka, dan ada di antaranya tidak bisa ibu buka sama sekali. Oke, dari hal tersebut, dari ilusi kita bahwasanya guru bisa mengontrol murid. Ketika ibu-ibu bisa membuka genggaman tangan anak
Bu. Berarti posisi ibu di sana sebagai apa? Oke, kita lihat di sini perubahan paradigmanya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin tadi ibu-ibu saat berusaha membuka genggaman temannya, buka aja lah, nanti saya kasih kamu permen, ya, atau buka aja lah, nanti saya berikan kamu TR, gitu ya. Ada faktor-faktor yang sehingga genggamannya bisa dilemahkan dan ibu bisa berhasil membuka genggaman tersebut. Kemudian ada juga bahwasanya perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ada juga bahwasanya ilusi tersebut orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, contoh tadi misalnya ya, ada di antara ibu tidak bisa membuka genggaman temannya itu, buka aja lah, nanti kamu ini, oke. Sehingga ada paksaan, ada embel-embel di belakangnya sehingga temannya berserah diri memberikan, oke, silakan dibuka aja, oke. Dari hal tersebut, ya, kita bisa memiliki kontrol apa sebagai seorang guru. Kita anggap tadi yang menggenggam tangan tadi itu adalah murid kita, ibu yang membuka genggaman tangan tersebut itu adalah gurunya. Jadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Oke, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contoh misalnya tadi ibu berusaha membuka genggaman tangan teman ibu tadi, berusaha agar supaya kita tetap bekerja sama, supaya kita kelihatan kompak, sehingga kita bisa membuka genggaman tangan temannya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, atau orang lain bisa mengontrol saya. Contoh misalnya tadi, ada di antara ibu meminta temannya, buka aja tangan kamu, saya mau melepaskan genggaman tangan kamu. Ya, itu kita memintanya. Kemudian pemaksaan atau pujukan tadi, buka ya, nanti kita beli TS. Itu dianya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Terkadang kan kita ada main-main tuh sama teman dulu. Ya, siapa bisa buka genggaman tangan saya itu menang, siapa yang tidak bisa itu kalah. Oke, seperti itu. Sedangkan menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Ketika teman kita menggenggam genggaman yang ada pada tangannya, kita harus berusaha paham terhadap apa, kenapa dia tidak mau melepaskan genggaman tangannya tersebut. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin tadi dia melepaskan genggaman tangannya ada tujuannya. Oke, itu dia ya. Bu Juli dengan Bu Nova tidak mau melepaskan genggaman tangannya, ada juga tujuannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap tujuan mereka. Selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul Bu? Oke, ketika ibu mau melepaskan tangan ibu sehingga teman ibu bisa membuka genggamannya. Ketika Bu Juli tidak mau melepaskan genggamannya sehingga Bu Nova tidak bisa membukanya. Itu artinya kontrol diri itu terdapat pada diri kita sendiri. Jadi tidak terpengaruh oleh orang lainnya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru serta model berpikir menang tadi yang disampaikan. Selanjutnya, di sini posisi kita sebagai guru itu kita bisa melihat dalam disiplin positif di mana seharusnya posisi kita. Oke, kalau menurut Dr. William Gassel, di sini bahwasanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, semua perilaku itu memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang tersebut yang sudah kita bahas tadi, selanjutnya bahwasanya realita, kenyataan. Dan kita lihat lagi, apa sih disiplin? Kalau menurut ibu-ibu, disiplin itu apa? Kalau kita mendengar kata disiplin, menurut ibu disiplin itu apa? Sesuai aturan, taat
adalah pengontrolan diri ibu-ibu semua. Ya, pengontrolan diri agar tujuan ibu-ibu tercapai. Itu yang disiplin. Selanjutnya, kemudian untuk disiplin positif ini juga ada motivasinya. Teori motivasi untuk menghindari hukuman. Terkadang ibu-ibu, saya datang tepat waktu lah agar nanti kepala sekolah tidak memarahi saya. Itu kategorinya adalah hukuman. Oke. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Saya datang tepat waktu lah agar nanti saya mendapat penghargaan. Ya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Saya tepat waktu karena saya menghargai diri saya sendiri dengan profesi saya sebagai seorang guru agar bisa menjadi sebagai motivator atau tumpuan atau contoh bagi anak didik saya nantinya. Kira-kira ibu memilih yang mana? 1, 2, atau 3? 3. Oke, jadi mungkin kita akan merubah lagi. Untuk melakukan sesuatu itu, yaitu kita poinnya yang ketiga. Tidak karena hukuman, tidak karena imbalan, tetapi untuk menghargai diri kita sendiri. Oke, sebagaimana yang dikatakan pepatah, kalau kita ingin dihargai, hargai dulu diri kita sendiri. Oke, begitu ya Bu. Selanjutnya di sini ada namanya posisi kontrol. Oke, posisi kontrol. Ibu-ibu bisa merasakan selama ini posisi ibu di bagian mana? Yang pertama yaitu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Oke, apakah posisi saya sebagai penghukum? Atau saya sebagai orang yang selalu membuat anak didik saya merasa bersalah? Yang ketiga yaitu sebagai teman. Ya. Yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nanti kita akan kupas satu persatu. Kalau seandainya kita sebagai teman bagaimana? Kalau kita sebagai manajer itu bagaimana? Kemudian dalam pemecahan masalah, ketika ibu-ibu menghadapi masalah, baik itu di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah, kira-kira ibu memecahkannya dengan hal apa? Oke, di sini kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Oke. Kemudian berdasarkan terhadap kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu sebagai guru, yang ibu ajar itu siapa? Siswa. Siswa itu apakah benda atau manusia? Manusia. Oke, benda bergerak. Oke. Jadi ketika kita mendidik anak kita, kita harus memperhatikan 8 kebutuhan manusia tersebut. Yang diantaranya yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Oke, untuk selanjutnya kita bahas lagi motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang bagaimana dikatakan hukuman, apa yang dikatakan penghargaan dan restitusi. Oke, untuk teori motivasi perilaku manusia, tadi ini sudah menyampaikan ada faktornya di sini eksternal, ada internal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, misalnya kita hadir tepat waktu agar kita tidak dihukum, itu adalah faktornya eksternal, motivasi eksternal yang ada pada diri kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan tadi, ketika ibu-ibu datang tepat waktu agar mendapat penghargaan nantinya, itu baru motivasi eksternal juga. Yang ketiga itu ada motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Yang artinya tadi kita katakan bahwasanya tujuan ibu itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi seharusnya motivasi itu berdasarkan dari internal. Kalau Miss boleh tahu internal itu maksudnya apa ya Bu? Dalam diri sendiri. Jadi kita bergerak itu dari diri kita sendiri, bukan dari eksternal
perempuan tersebut, baik itu dari segi hukuman ataupun dari segi imbalan. Oke, selanjutnya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari kata perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah. Ya, jadi yang namanya merdeka, kita tidak hanya perintah, tetapi kita juga cakap untuk membuat memerintah terhadap diri kita sendiri. Oke, silakan ibu-ibu lihat pada tabel ini, dihukum oleh penghargaan. Apa sih maksudnya? Dia sebuah penghargaan, tetapi termasuk ke dalam kategori hukuman. Ya, ada di sini pengaruh jangka pendek dan ada juga jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, serta merusak hubungan. Jadi ketika ibu-ibu memberikan penghargaan, ada kalanya penghargaan yang ibu berikan itu bersifat hukuman untuk anak didik ibu-ibu. Karena dengan penghargaan tersebut, temannya biasanya akrab berteman itu bisa jadi merusak hubungan. Ketika ibu-ibu memberikan penghargaan kepada anak-anak ibu, sehingga penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi dihukum oleh penghargaan itu menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik yang ada pada diri anak kita. Selanjutnya, kita bisa memberikan bentuk-bentuk program kebajikan, yaitu dengan memberikan pengakuan secara khusus kepada anak didik kita. Kita berikan dia secara pribadi, oke? Dan kita beri pengakuan kepada semua murid itu secara bergantian. Jadi tidak harus murid yang A saja yang kita beri penghargaan. Murid yang B juga memiliki kemampuan lebih. Karena manusia ini diberikan oleh Allah itu kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ibu-ibu bisa memberikan penghargaan dari segi apa saja kepada anak didik kita, sehingga penghargaan tersebut sifatnya merata. Kalau ibu hanya tertuju kepada satu orang, penghargaan tersebut termasuk ke dalam kategori penghukum. Ya, jadi hukuman jadinya. Kemudian silakan kita lihat di sini. Minta pendapat ibu-ibu, apakah tindakan ibu-ibu di sini sebagai hukuman atau sebagai konsekuensi? Oke. Ketika ibu-ibu meminta anak mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, yaitu saya tidak akan terlambat lagi datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira ketika ibu-ibu meminta murid untuk menulisnya sebanyak 100 kalimat, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker atau atribut lainnya yang melanggar peraturan sekolah. Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ya, murid diminta untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah itu PO? Hukuman? Bukan olahraga. Oke. Gimana menurut ibu-ibu dengan jawaban tadi? Kita lihat, kita cek ya. Oke. Di sini ada penekanan
satu. Yang pertama tadi betul itu saya tidak akan terlambat 100 kali itu hukuman. Kemudian mengelilingi lapang basket juga hukuman. Sedangkan tadi mengelilingi lapang basket itu dalam pelajaran PJOK. Ibu-ibu ingat enggak? Oke. Itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Ya, karena ada kata kuncinya di sana adalah dalam pelajaran PJOK. Oke, mungkin ibu tadi kurang mendengar bagian PJOK-nya. Ya, boleh. Oke, silakan. Kita lanjut. Hukuman dan konsekuensi itu apa sih? Ya. Sedangkan untuk hukuman, ibu-ibu bisa membedakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Contoh ketika ibu-ibu minta siswa untuk berlari 10 kali, untuk menulis 100 kalimat, untuk push up 15 kali, itu menyakitkan enggak? Ya, itu dia disebut dia hukuman. Ya, kemudian ibu-ibu memaksa enggak untuk anak-anak ibu-ibu melakukan hal seperti itu? Ya, ketika ibu-ibu meminta anak ibu silakan push up, silakan lari, apakah itu kehendak anak-anak? Tidak ya? Oke, itu dianya. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Oke, ya, sehingga seperti tadi air tumpah tersenggol, berarti apa solusinya? Iya betul, itu dianya. Itu yang kita namakan dengan konsekuensi. Jelas ya Bu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Oke, kita lanjut untuk restitusi. Ketika ada masalah, tadi Miss sampaikan ada masalah di dalam ruang kelas ibu-ibu atau di lingkungan sekolah, bagaimana caranya ibu-ibu untuk mengatasi hal tersebut? Itu kita sebagai guru sebaiknya mengatasinya dengan segitiga restitusi. Oke. Untuk segitiga restitusi ini kita melihat di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar diri dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Misal, ketika anak ibu tidur di dalam ruang kelas, ibu melakukan segitiga restitusi agar anak ibu bisa memperbaikinya untuk yang akan datang. Kemudian menuntun, ya. Kemudian kita fokus kepada solusi, tidak mencari siapa yang salah sebenarnya. Oke. Kemudian setelah kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi, kita bisa mengembalikan anak yang bermasalah tadi kembali ke kelompoknya. Oke. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Dari kata keyakinan kelas, kira-kira apa sih Bu maksudnya di sini? Ya. Apa itu keyakinan kelas? Oke. Yakin, apa arti dari yakin? Artinya Bu? Sungguh-sungguh. Apa lagi Bu? Percaya. Oke. Keyakinan kelas ini sama artinya dengan percaya. Apa itu percaya? Percaya terhadap kesepakatan yang sudah kita bentuk sebelumnya, sehingga terbentuklah sebuah keyakinan kita bahwasanya kesepakatan itu adalah benar. Oke. Yang berasal dari peraturan kelas, kemudian terbentuk keyakinan, selanjutnya menciptakan lingkungan positif, sehingga terbentuklah budaya positif. Seperti ini kira-kira Bu. Ya, di sini ada peraturannya tentang datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Kemudian kita bentuk dengan kalimat-kalimat yang bagus, ya, sehingga terbentuklah kesepakatan kelas dengan kalimat yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi di sini kita tidak fokus kepada murid sendiri saja, kita sebagai guru juga terlibat di sana. Jadi jangan hanya meminta murid saling menyayangi, kita
ikut menyayangi mereka. Kemudian kami murid yang bersemangat belajar. Itu kita minta kesepakatan dari siswa tadi. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan ini dari mana kita dapatkan? Dari siswa. Suara misalnya di satu kelas itu ada 30, ke 30 siswa tersebutlah kita dapatkan kesepakatan ini, bukan dari kita sendiri. Kalau dari guru itu sendiri itu bukan kesepakatan kelas namanya. Oke, selanjutnya untuk peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk peraturan, kira-kira kalau kalimat kita untuk keyakinan kelasnya apa? Mengembalikan buku pada tempatnya. Bertanggung jawab bukan, Bu? Ya, berarti kita bisa membuat di sini bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya untuk siapa saja? Untuk ibu sebagai guru dan untuk siswa juga sebagai murid. Contohnya, misalnya siswa membaca buku, mengembalikan ke rak bukunya. Ibu misalnya mempergunakan tadi penghapus papan, juga mengembalikan pada tempatnya. Itu termasuk bertanggung jawab. Baru terbentuk kesepakatan keyakinan kelas kita. Guru dan murid sama-sama bertanggung jawab. Oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ketika kita mengganggu, apa yang kita lakukan berarti? Mengganggu orang lain. Ya. Ya. Berarti untuk keyakinan kelas kita buat apa kalimatnya di sana? Ya, ada sanksinya. Boleh. Apa lagi? Oke. Kita sampaikan bahwasanya dilarang mengganggu orang lain sama dengan kita, guru dan murid saling menghargai. Bukankah seperti itu, Bu? Kalau kita mengganggu teman atau kita siswa lain dengan siswa lainnya itu mengganggu, berarti dia tidak saling menghargai. Oke, seperti itu ya, Bu. Kemudian kebutuhan dasar manusia, bahwasannya anak murid kita itu butuhnya apa? Yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima, perhatian, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan, serta bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, Bu. Walaupun itu siswa kita ataupun kita juga sebagai guru, kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kita masuk ke dalam kelas, apakah siswa kita merasa kasih sayang nggak sama kita? Apakah mereka merasa menerima nggak kitanya? Oke, itu dia kebutuhan kita sebagai manusia. Selanjutnya posisi kontrol. Ibu-ibu sebagai guru, posisi ibu-ibu di bagian mana? Apakah ibu-ibu sebagai penghukum? Apakah ibu-ibu sebagai pembuat rasa bersalah? Oke, ketika ibu-ibu mengatakan menghardik, menunjuk, menyakiti, itu berarti ibu-ibu di sana posisinya sebagai penghukum. Ketika ibu-ibu menceramahi, berarti posisi ibu-ibu di sana adalah pembuat rasa bersalah. Ketika ibu-ibu mengatakan kepada siswanya, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, ayolah, belajarlah. Ibu udah capek nih bicara, ya, mengajak. Oke. Di sana posisi ibu-ibu itu sebagai teman. Kemudian posisi ibu-ibu sebagai pemantau. Apa sih peraturannya, Nak? Oke, itu berarti posisi ibu-ibu sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih, Nak, yang telah kita sepakati? Apa yang kita yakini? Dari kelima posisi ibu-ibu ini, bagaimana atau apa posisi yang paling baik yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru? Apakah sebagai penghukum? Itu. Jadi ibu-ibu diharapkan semuanya posisinya sebagai manajer. Oke. Selanjutnya
Ketika ibu-ibu mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti ibu-ibu di sini sebagai pembuat orang bersalah. Kalau penghukum bagaimana? Kamu tidak pernah benarnya. Itu berarti ibu-ibu menghukum. Sebagai teman bagaimana? Ayolah nak, buatlah. Ibu-ibu udah capek nih. Oke, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau bagaimana juga? Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Ya, apa kamu mau dapat bintang hari ini? Oke, sedangkan sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nak? Apa kesepakatan kita? Oke, itu dia posisi-posisi kontrol kita. Ini dia segitiga restitusi yang disampaikan tadi. Ketika ada masalah, yang pertama tindakan kita adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Oke. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika kita menstabilkan identitas, kita dulu menstabilkan, menyampaikan kepada anak didik kita untuk agar mereka tidak cemas, tidak takut. Kita sampaikan, ya nggak apa-apa, nobody want perfect. Ya, semua orang ini pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun selanjutnya kita lakukan validasi. Pada validasi ini kita menanyakan kepada anak didik kita, apa caranya yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, kemudian kamu kesalahannya apa, nak? Kamu sudah melakukan apa? Oke, itu dianya. Kemudian kita selesaikan dengan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita bagaimana? Contoh situasinya, ada anak didik ibu-ibu yang tidur dalam ruang kelas. Bagaimana cara ibu-ibu menyelesaikannya? Di tahap pertama untuk menstabilkan identitas, apa yang bisa ibu-ibu katakan? Oke, cuci muka ke kamar mandi, kemudian kembali belajar. Oke, untuk menstabilkan identitas, nah, ibu tahu kamu sedang mengantuk ya? Oke, sekarang mungkin sebaiknya cuci dulu mukanya, nanti temu ibu kembali ya, nak. Setelah dia mencuci muka dan menemui ibu kembali, ibu-ibu bisa menanyakan tentang validasi ini. Ananda tahu kenapa ibu minta untuk menemui ibu? Pasti anak didik kita mengatakan, ya bu, saya tadi tertidur. Pasti itu ya bu jawabannya. Selanjutnya kita bisa mengatakan dengan kalimat bahwasanya betul karena semua kita ini butuh tidur. Namun sekarang saatnya kita belajar. Kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah Ananda langgar? Ya, keyakinan kelasnya apa kira-kira? Berarti harus tertib dan belajar ya bu, mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Kalau anak kita mengantuk tidur berarti dia tidak semangat. Oke, itu dia untuk segitiga restitusinya. Oke, sampai di sini apakah ada yang masih kurang atau yang belum paham dari ibu-ibu, atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, saran dan masukan? Ya, boleh bu. Mengenai hukuman penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Wen sebagai moderator. Saya ingin bertanya mengenai hukuman penghargaan. Apa itu sebenarnya hukuman penghargaan? Apakah dia dihukum dulu? Apakah tetap siap itu dapat penghargaan? Atau bagaimana? Tolong jawab. Baik Bu, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya dari Bu Ciarani tadi. Ketika anak kita katakan tadi hukuman penghargaan, apakah dia dihukum dulu setelah itu diberi penghargaan? Kira-kira menurut Ibu apa tadi? Oke, Miss jawab ya Bu. Ketika kita katakan penghargaan itu adalah hukuman, itu ada kalanya Ibu memberikan penghargaan yang berlebihan. Contoh tadi Miss sampaikan
bahwasanya penghargaan yang ditujukan kepada satu anak saja itu menjadikan hukuman bagi dirinya. Ketika ibu memberi penghargaan itu, anak itu merasa anaknya dihukum. Kenapa? Karena dia terus yang mendapatkan penghargaan. Seharusnya penghargaan itu bagaimana? Diberikan juga kepada seluruh temannya. Dengan cara apa? Terkadang anak-anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misal, dari segi A, dia pintar untuk menggambar. Berarti kita memberi penghargaan dari segi menggambar. Si B mungkin dia pintar menyanyi. Berarti kita berikan penghargaannya dari segi menyanyi. Jadi tidak hanya si A saja, menggambar si A, puisi si A, untuk menyanyi si A. Ya, oke, itu kita minimkan, Bu. Ya, itu kita minimkan sehingga si A ini dikucilkan oleh temannya. Ya, kan ada juga ya, Bu. Ketika anak itu berprestasi, dia selalu dapat penghargaan, dia selalu mendapatkan penghargaan, maka temannya akan mengucilkan. Ya, seperti itu kira-kira ya, Bu, ketika penghargaan itu dikategorikan sebagai hukuman. Oke, jadi mungkin kita memberi penghargaan itu bisa dengan cara, misalnya tadi sudah disampaikan, ada misalnya kita menyampaikan secara pribadi, ada juga kita sampaikan secara kelompok. Oke, baik, terima kasih Bu. Ada lagi Bu? Cukup? Oke, alhamdulillah untuk refleksi kita pada siang hari ini, apa yang Ibu dapatkan selama Miss menyampaikan materi tentang budaya positif tadi? Apakah ini berguna bagi ibu-ibu? Apa yang ibu ambil manfaatnya? Kira-kira Bu Dian bisa menyampaikan manfaat aksi nyata Miss hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang sangat bermanfaat sekali bagi kita para guru. Jadi ada beberapa refleksi yang kita ambil di sini. Yang paling penting adalah misalnya kita sebagai guru sering melakukan menghukum siswa atau dikatakan tadi sebagai penghukum. Sekarang kita paham bahwa fungsi kita ini adalah manajer. Dan yang paling penting adalah kita melihat di sana segitiga apa tadi namanya? Restitusi. Segitiga restitusi itu kita melihat di situ adanya proses. Jadi kita tidak serta-merta ketika siswa bersalah kita langsung memberikan hukuman, tidak seperti itu. Jadi ada prosesnya, bertahap. Jadi dengan bertahap tersebut siswa ini merasa tidak dihakimi ibaratnya. Ya, jadi siswa ini secara perlahan kita berikan kesadaran diri padanya gitu. Itu yang saya peroleh tadi dari pembelajaran pemaparan ini. Lalu mungkin untuk kedepannya sebagai guru kita memang harus lebih ibaratnya itu menggunakan hati dalam mendisiplinkan siswa. Karena sesuatu yang dari hati ke hati itu yang akan nanti membekas pada siswa kita. Jadi seperti hukuman yang sementara seperti lari keliling lapangan, mengepel lantai dan segala macam itu adalah yang belum membekas kepada siswa. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya ambil refleksi pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangannya untuk kita semua ibu-ibu. Oke, alhamdulillah kita sampai di penghujung. Terima kasih refleksinya dari Bu Dian dan kita sebagai guru di sini. Harapan kita agar kita bisa merubah paradigma kita lagi sehingga kita menjadi guru yang sebagai posisi kontrolnya manajer, bukan lagi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, dengan menstabilkan kondisi, validasi tindakan, dan menanyakan kesepakatan kelas kita. Oke, baik, terima kasih ibu-ibu semua. Alhamdulillah selesai sudah kegiatan Miss di sini bersama ibu-ibu tentang aksi nyata budaya positif. Semoga bernilai ibadah untuk kita semua. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.